siapa sebenarnya yang pernah memerintah di tanah tulang bawang? Pertanyaan sederhana ini ternyata menyimpan misteri yang begitu dalam. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya di Nusantara, tulang bawang seolah menyembunyikan identitas para penguasanya di balik kabut sejarah yang tebal. Ketika kita mencoba menelusuri jejak raja-raja tulang bawang, kita dihadapkan pada kenyataan yang mengejutkan. Tidak ada daftar lengkap dan jelas tentang siapa saja yang pernah duduk di singgasana kerajaan ini. Sementara kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit atau Sriwijaya memiliki silsilah raja yang terdokumentasi dengan baik, tulang bawang justru menyajikan teka-teki yang sulit dipecahkan. Para sejarawan dan arkeolog telah berusaha keras untuk merangkai potongan-potongan informasi yang tersebar. Namun, keterbatasan data dan minimnya bukti tertulis membuat upaya ini bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Prasasti yang ditemukan seringkali hanya memberikan petunjuk samar, sementara naskah-naskah kuno yang masih ada jarang menyebutkan nama-nama penguasa tulang bawang secara spesifik. Meski demikian, beberapa teori menarik telah muncul dalam upaya mengungkap misteri ini. Salah satunya adalah dugaan keterkaitan tulang bawang dengan ekspansi kekuasaan Aditya Warman dari Malayapura. Aditya Warman, sosok yang dikenal sebagai penguasa Minangkabau pada abad ke-14, diyakini pernah memperluas pengaruhnya hingga ke wilayah Sumatera bagian selatan. Apakah mungkin tulang bawang pernah menjadi bagian dari kekuasaannya? Teori lain menghubungkan tulang bawang dengan Sriwijaya, kerajaan maritim yang pernah berjaya di perairan Nusantara. Mengingat posisi strategis tulang bawang di jalur perdagangan laut, tidak mengherankan jika ada yang menduga bahwa kerajaan ini mungkin pernah berada di bawah pengaruh atau bahkan menjadi bagian dari Sriwijaya. Namun, sekali lagi, bukti konkret untuk mendukung teori ini masih sangat terbatas. Di tengah ketidakpastian ini, muncul dugaan lain yang menarik untuk dipertimbangkan. Bagaimana jika tulang bawang sebenarnya tidak dipimpin oleh raja dalam pengertian konvensional, melainkan oleh para datu atau kepala marga yang berpengaruh? Para datu yang seringkali mewarisi posisi mereka secara turun-temurun mungkin telah memainkan peran kunci dalam mengendalikan jalur perdagangan rempah yang strategis di wilayah ini. Mereka mungkin bertindak sebagai penguasa de facto, menjalankan fungsi-fungsi yang biasanya diasosiasikan dengan seorang raja, namun tanpa gelar formal yang sama. Jika teori ini benar, maka tidak mengherankan jika kita kesulitan menemukan daftar raja tulang bawang yang jelas, sistem kepemimpinan yang lebih cair, dan berbasis klan. Ini mungkin tidak meninggalkan jejak dokumentasi yang sama seperti monarki tradisional. Hal ini juga membuka pertanyaan baru tentang bagaimana struktur kekuasaan ini beroperasi dan bagaimana mereka berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan besar di sekitarnya. Terlepas dari berbagai teori dan dugaan ini, satu hal yang pasti adalah bahwa tulang bawang memiliki peran penting dalam dinamika politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Posisinya yang strategis di jalur perdagangan maritim membuatnya menjadi titik penting dalam jaringan perdagangan rempah yang membentang dari Sumatera hingga Jawa dan bahkan lebih jauh lagi. Mungkin justru karena signifikansi inilah identitas para penguasanya tetap tersembunyi. Apakah ini merupakan strategi untuk melindungi kepentingan mereka dari ancaman luar, atau mungkin cara untuk mempertahankan otonomi di tengah tekanan dari kekuatan-kekuatan yang lebih besar? Sementara kita terus berusaha mengungkap misteri ini, penting untuk diingat bahwa sejarah seringkali lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Ketiadaan catatan tertulis tidak berarti bahwa tulang bawang kurang penting atau kurang berpengaruh. Sebaliknya, hal ini mungkin justru menunjukkan betapa canggihnya sistem politik dan sosial yang beroperasi di wilayah tersebut. Mungkin, alih-alih mencari sosok raja tunggal,
kita perlu memperluas perspektif kita. Bagaimana jika kekuasaan di tulang bawang lebih merupakan jaringan kompleks dari berbagai pemimpin lokal, pedagang berpengaruh, dan mungkin juga perwakilan dari kerajaan-kerajaan besar. Model kepemimpinan yang lebih kolektif dan adaptif semacam ini mungkin justru menjadi kunci keberhasilan tulang bawang dalam mempertahankan posisinya yang strategis selama berabad-abad. Upaya untuk merekonstruksi sejarah tulang bawang dan para penguasanya terus berlanjut. Setiap penemuan arkeologis baru, setiap analisis ulang terhadap naskah kuno membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami dinamika kekuasaan di wilayah ini. Namun, proses ini juga mengingatkan kita akan kompleksitas dan kekayaan sejarah Nusantara yang masih banyak belum terungkap. Misteri para penguasa tulang bawang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terpecahkan. Namun, justru dalam ketidakpastian inilah terletak daya tarik dan pentingnya studi lebih lanjut. Setiap teori baru, setiap interpretasi alternatif membuka jendela baru untuk memahami tidak hanya tulang bawang, tetapi juga dinamika kekuasaan dan perdagangan di Nusantara kuno secara lebih luas. Sementara kita terus menggali dan menganalisis, penting untuk tetap terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Mungkin suatu hari nanti, sebuah penemuan mengejutkan akan mengungkap nama-nama yang selama ini tersembunyi. Atau mungkin kita akan semakin memahami bahwa kekuatan tulang bawang justru terletak pada sistem kepemimpinan yang unik dan adaptif, yang tidak mudah dipahami melalui lensa monarki tradisional. Apapun yang akan terungkap di masa depan, satu hal yang pasti, kisah tulang bawang dan para penguasanya yang misterius akan terus memikat imajinasi dan mendorong penelitian lebih lanjut. Dalam ketidakpastian ini, kita diingatkan akan kekayaan dan kompleksitas sejarah Nusantara, serta pentingnya terus mengajukan pertanyaan dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masa lalu kita.